Perkenalkan, nama saya Natasha Octavia Kristanti, NIM 195503732 dari kelas 4KA akan menjelaskan tentang mengelola pemasaran jasa. Yang pertama, pengertian jasa. Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Meskipun demikian, semakin banyak produsen, distributor, dan pengecer yang menyediakan jasa bernilai tambah atau layanan pelanggan yang sangat baik untuk mendiferensiasikan diri mereka. Contoh, dalam sektor pemerintah, jasa militer, jasa kepolisian, jasa Pemdam kebakaran. Dalam sektor nilaba swasta, jasa rumah sakit. Dalam sektor bisnis, jasa bank, hotel, asuransi. Yang selanjutnya, kategori bauran jasa. Ada 5. Yang pertama, barang berwujud murni, seperti sabun atau pasta gigi. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa, seperti industri mobil dan komputer. Yang ketiga, hibrida, seperti restoran. Yang keempat, jasa utama disertai barang dan jasa kecil, seperti transportasi. Yang kelima, jasa murni, seperti pengasuh bayi. Skala evaluasi berbagai jenis produk dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas pencarian tinggi. Karakteristik yang dapat dinilai sebelum pembelian. Yang kedua, kualitas pengalaman tinggi. Karakteristik yang dapat dinilai pembeli setelah pembelian. Yang ketiga, kualitas kredibilitas tinggi. Karakteristik yang biasanya sulit dinilai pembeli bahkan setelah dikonsumsi. Karakteristik jasa ada 4. Yang pertama, tak berwujud. Jasa dapat dilihat, dirasakan, diraba, tidak dapat dibaui sebelum membeli. Yang kedua, tak terpisahkan. Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Yang ketiga, bervariasi. Karena jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana, dan kepada siapa jasa sangat bervariasi. Yang keempat, dapat musnah. Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa jadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Selanjutnya, strategi kesesuaian antara permintaan dan penawaran dalam bisnis jasa. Pada sisi permintaan, yang pertama, penetapan harga diferensial. Yang kedua, permintaan non-puncak. Yang ketiga, jasa komplementer. Yang keempat, sistem reservas. Pada sisi penawaran, yang pertama, karyawan paruh waktu. Yang kedua, berbagai jasa. Yang ketiga, fasilitas untuk ekspansi masa depan. Yang keempat, peningkatan partisipasi konsumen. Dan yang terakhir, efisiensi rutinitas periode puncak. Selanjutnya, strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Yang pertama, pergeseran hubungan pelanggan. Pelanggan mengeluh tentang informasi yang tidak akurat, personel yang tidak tanggap, kasar atau tidak dilatih dengan baik, dan waktu tunggu yang lama. Keluhan jasa pelanggan sedang meningkat. Sebelumnya, perusahaan jasa menyambut baik semua pelanggan. Namun sekarang, perusahaan-perusahaan ini memiliki begitu banyak data tentang individu-individu, sehingga mereka mampu mengklasifikasikan mereka ke dalam tingkatan laba. Yang kedua, pemasaran holistik untuk jasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemasaran eksternal, menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tersebut kepada pelanggan. Yang kedua, pemasaran internal, menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga, pemasaran interaktif,
menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien, karena klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknisnya. Selanjutnya, mengelola mutu jasa. Yang pertama, harapan pelanggan. Pelanggan menciptakan harapan-harapan layanan dari pengalaman masa lalu, cerita dari mulut ke mulut, dan iklan. Pelanggan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Ada 5 kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu memahami secara tepat apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Manajemen mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan pelanggan, tapi tidak menetapkan standar kinerja. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa. Karyawan mungkin kurang terlatih, tidak mampu, atau tidak mau mematuhi standar. Yang keempat, kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi pernyataan yang dikeluarkan perwakilan dan iklan perusahaan. Yang terakhir, kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan, yaitu konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu jasa tersebut. Selanjutnya, penentu mutu jasa. Ada 5. Yang pertama, keandalan. Kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Yang kedua, daya tangkap. Kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga, jaminan. Pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Yang keempat, empati. Kesediaan memberikan perhatian dan yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Yang terakhir, benda berwujud. Penampilan fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, dan bahan komunikasi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.